Selamat sore, Bapak Ibu sekalian. Senang sekali saya boleh berjumpa dengan Bapak kali ini 21 dalam acara talk show dengan tema Cinta untuk Indonesia. Dan kali ini kita akan membahas how to survive in the new era. Dan pada hari ini kita telah kedatangan 3 orang narasumber yang nantinya beliau-beliau ini akan membagikan serangkaian tips dan juga kiat-kiat bagaimana kita harus bertahan dalam menghadapi masa-masa pandemi COVID-19 seperti saat ini. Dan ketiga narasumber yang akan hadir pada hari ini, yang pertama ada Bapak Jeffrey Chandra, selaku Presiden Direktur dari PT Hutan Lux Spain Indonesia. Ya. Kemudian ada Ibu Agustin, selaku Agency Director dari Prudential, dan kemudian ada Dr. Gigi Roy Hudiana. Baik, langsung saja kita bisa mulai acara talk show kita pada sore hari ini. Dan kali ini kita akan menghadirkan narasumber kita yang pertama. Kali ini kita akan menghadirkan narasumber kita yang pertama, yaitu Bapak Jeffrey Chandra, selaku Presiden Direktur dari PT Hutan Lux Spain Indonesia. Ya. Dan kita akan dibantu oleh moderator, yaitu Fania, selaku owner dari Wisageni Studio, yang gamenya baru saja merupakan salah satu yang terpilih mewakili Indonesia di Tokyo Game Show. Baik, silakan, boleh langsung dimulai. Oke, terima kasih Miss Jen. Ya, oke. Buat Bapak Ibu yang sudah hadir pada hari ini, kami mohon maaf karena adanya kendala teknis sehingga acara ini sedikit terlambat. Tapi untungnya kita masih hadir dengan Bapak Jeffrey Chandra dan 2 narasumber lainnya. Baiklah, mungkin mari kita langsung mulai saja dengan Bapak Jeffrey Chandra dari selaku Presiden Direktur dari Hutan Lux Care untuk memulai sharingnya pada hari ini dengan tema How to Survive in the New Era. Kami persilahkan Bapak Jeffrey Chandra. Ya, sebelumnya selamat sore dan salam kenal, saya dengan Jeffrey CT, Jeffrey Chandra Corawinata, dari singkatnya Jeffrey CT. Mudah-mudahan nggak kalah rezekinya sama Pak CT Atri. Ya. Dan kemudian Hutan Lux ini adalah Hutan Lux Group ya, yang holding, yang dimana kita ada beberapa perusahaan, yaitu ada Hutan Lux Spain, ada Hutan Lux Care, itu di bagian personal care, home care, dan juga kita ada Hutan Lux Kemitrako, kita juga ada Hutan Lux Land, dan juga kita ada Hutan Lux Karya. Jadi lebih simpelnya kita dijadikan Hutan Lux Group seperti itu karena di holding. Dan saat ini cukup interesting topik yang di mana kita harus survive ya di kondisi era pandemi, karena sejujurnya kita Hutan Lux tulang punggungnya adalah di Hutan Lux Spain, pabrik cat, dan kemudian karena pandemi ini malah jadi terobosan buat kita bisa punya satu PT lagi, yaitu di Hutan Lux Care, produk-produk home care dan juga personal care, yang dimana pada saat pandemi begitu banyak orang yang membutuhkan disinfektan spray. Dan karena anugerah Tuhan diizinkan luar biasa, kita punya alat-alat yang bisa digunakan untuk disinfektan spray, salah satunya mesin ya yang buat aerosol gitu. Nah, pada saat awal-awal di bulan April, begitu banyak masyarakat kepanikan sehingga antusias ya untuk mencari disinfektan spray. Nah, di sanalah kita mulai produksi, dan asal mulanya itu CSR. Asal mulanya itu bukan kita mau cari keuntungan di sana, asal mulanya. Ya, karena kita ingin bagikan kepada konsumen kita yang bagikan juga kepada pemerintahan, karena kita merasa tanggung jawab terhadap negara ini, bangsa ini, rakyat ini, supaya kita bisa sama-sama meminimaliskan penularan daripada COVID-19. Namun, pada saat kita produksi dan dibagikan, begitu banyak konsumen atau orang yang dibagikan juga, mereka senang, sehingga mereka bilang, saya mau beli. Nah, disitulah mulai kita interesting di divisi ini, kita setelah meeting dengan para pimpinan, kemudian kita produksi, dan terus seiring waktu berjalan, penjualannya naik luar biasa.
dan sampai-sampai kita belum pernah terjadi seperti ini yang dimana kepanikan orang sehingga uang itu udah ditaruh dulu di rekening perusahaan gitu, sebelum kita mengirimkan barang kepada mereka. Karena waktu itu lagi shortage bahan baku juga, termasuk salah satunya alkohol. Namun karena kita punya hubungan baik dengan pabrik tersebut, ya kita puji Tuhan bisa mendapatkan alkohol dengan mudah seperti itu. Ya, tapi semuanya ini karena anugerah daripada Tuhan yang pertama. Jadi kita sangat bersyukur bahwa kita dibantu banyak, yang seharusnya omset cat turun, dibantu dengan Futanus Care, sehingga omsetnya itu bisa mengimbangi pada saat di kondisi pandemi ini. Nah, seiring waktu berjalan, Futanus Care, kita disinfektan spray, kemudian kita juga bikin hand sanitizer, dan kemudian kita juga bikin beberapa produk home care seperti pembersih lantai, Carbosre, kemudian kita ada porcelain cleaner, kita juga ada sabun cuci tangan, hand wash, terus kemudian ada 15 item lainnya, produk home care, deterjen, softener, dan lain sebagainya. Nah, disitulah kita mendapatkan terobosan lagi, karena secara brand orang sudah tahu di disinfektannya, jadi untuk jual produk-produk lain agak sedikit mudah ya, karena mereka aware terhadap kebersihan dan juga lingkungan mereka sendiri, seperti itu. Jadi kita sangat bersukacita, kita bersyukur, dan dengan kreativitas tentunya ya, itu sangat penting ya, kita harus move on, ya kita nggak bisa misalnya pada saat bisnis kita yang originnya lagi not doing well, ya kita harus segera mencari terobosan baru, ya minta hikmat sama Tuhan, apa yang kita bisa lakukan sebenarnya. Tapi dimulai harus dengan hati, gitu ya. Nah, karena kita dimulai dengan hati kita mau memberi, hati kita ingin melakukan CSR. Nah, Tuhan kasih jalan, kasih terobosan. Nah, sampai kita produksi untuk brand-brand lain seperti Alfamart, Alfamidi. Mereka bikin disinfektan spray dari kita. Kemudian Jogja Mart, mereknya YOA, juga dari kita juga. Nah, kemudian ada satu kontrak yang khusus buat S Hardware, itu hanya bisa dijual di S Hardware juga, produk Futanus Care-nya. Jadi, seiring waktu berjalan, itu boom, benar-benar retail tiba-tiba nyari kita, terus habis itu jualin barang disinfektan spray ini gitu sampai saat ini. Jadi kita sangat bersyukur ya. Nah, terus ada beberapa hal lain yang saya ingin sampaikan sebenarnya untuk para teman-teman kita. Ya, tetap kita harus semangat ya, dan juga punya mindset positif gitu. Dan juga jangan bilang saya nggak ada duit gitu loh. Harus ada duit. Nah, duit itu apa singkatannya? D, doa ya. U, usaha, I, harus imani, T, jangan lupa kita taat juga, gitu. Jadi, mulai sekarang, saya ajak semua untuk nyatakan kita harus banyak duit, ya, supaya kita semangat dan juga kita mengandalkan Tuhan lebih lagi, ya, supaya kita ada berkat yang pasti diri kita. Saya ajak semua untuk nyatakan kita harus banyak duit, ya. Semangat dan juga kita mengandalkan Tuhan. Sorry, ada feedback sedikit. Baik, saya lanjutkan. Jadi itu salah satu motivasi kita ya. Pertama, kita harus punya hati yang baik ya, untuk orang lain, untuk bangsa ini, untuk orang banyak. Sehingga saya percaya dimanapun kita usaha, itu pasti akan ada terobosan. Yang kedua, kita harus kreatif, tentunya mencari peluang baru, yang saat ini market ini korespondennya seperti apa, gitu loh. Ada juga teman-teman saya beberapa yang diberkati Tuhan juga luar biasa, dia main application untuk finance, ya karena dia tahu orang mungkin di rumah banyak uang tapi bingung untuk investasi bagaimana, sehingga itu bisa booming gitu loh, aplikasi seperti itu. Kemudian ada juga yang lain-lain seperti online, ya seperti kita tahu Tokopedia, Shopee juga diberkati luar biasa di saat pandemi ini. Jadi tipsnya itu sebenarnya simple-simple aja, ya nggak usah dibikin ribet. Kadang tuh kita suka bikin kehidupan kita makin ruwet gitu. Ya sebenarnya semua yang kita lakukan kalau kita lakukan dengan simple, tapi kita telaten ya, dan juga memang kita pastikan itu bisa berjalan dengan baik, saya yakin pasti apapun yang kita lakukan bisa menjadi celah gitu. Nah, salah satunya mungkin saya juga ada teman saya juga selaku customer saya, dia yang punya Obajatur, ya di saat pandemi, wah nggak ada pariwisata, semuanya di rumah saja.
tapi dia bangkit dan dia kebetulan jualan barang kita, Futanus Care, dia bisa bagikan kepada konsumen-konsumen dia, sehingga ya puji Tuhan sampai saat ini dia survive perusahaannya gitu. Jadi dia mencari peluang-peluang apa yang kira-kira dia bisa supply kepada orang banyak, kepada konsumen dia sendiri. Sehingga di situ akan ada profit yang setidaknya mungkin bisa membantu mereka untuk hidup, dan bahkan mungkin ada beberapa pengusaha juga yang menjadi tren baru gitu loh dalam kehidupannya mereka. Yang tadinya jualan cat, kayak saya kan kalau saya jualan cat, sekarang malah nambah kita jualan produk home care, ya, personal care gitu loh. Dan di saat pandemi juga, ya contoh kayak properti, kita juga kebetulan pada saat pandemi kita dikasih Tuhan luar biasa, malah kita bisa take over company orang gitu loh. Jadi kita ada di Kebun Awi di Bandung, di Jalan Dago Pakar Timur, di saat pandemi ya. Di saat pandemi orang tersebut karena restoran tidak laku, kita beli, ya kan, kita beli karena kita pikir harganya lagi murah-murahnya. Nah, disitulah jadi peluang lagi. Ya, jadi menurut saya ini seperti rantai kehidupan, dan di saat kesulitan apapun pasti ada peluang gitu loh. So don't worry about it gitu ya. Kalau bagi saya di saat lagi susah pun pasti ada peluang. Maka dari itu kita harus cerdik, kita harus cermat, teliti, dan cari peluang apa ini yang kira-kira kita bisa ambil gitu kesempatan ini. Dan kita di Futanus sendiri sampai saat ini terus ya mencari peluang-peluang baru gitu ya, supaya kita kompeten, supaya kita terus bisa menjadi berkat bagi bangsa ini, bangsa Indonesia terutama gitu ya. Nah, CSR juga penting. Kita setiap bulan, perusahaan kita kebetulan ada namanya Futanus Peduli, kita bagikan bansos kepada teman-teman kita, saudara-saudara kita yang ada di yayasan ya, baik di yatim piatu. Nah, ini juga salah satu langkah yang penting, yang dimana mungkin ya itu bisa jadi bagian daripada branding juga, daripada perusahaan, tapi di sisi lain kita bersedekah gitu loh. Supaya apa? Ya perjalanan kita ya lancar saja. Gitu. Jadi bisa bayangkan di saat kondisi lagi susah ya, namun kita terus diberkati, nambah aset. Dan ada satu lagi hal yang kita alami kemarin itu pada saat tahun ini bulan Maret, pabrik kita terbakar. Bisa bayangin nggak? Lagi rame-ramenya orderan, ya, ini lagi rame ya, tapi terbakar. Nah, namun gimana langkah kita? Ini kita lagi diuji sebenarnya. Ya, kalau kita menjadi pengusaha yang pemikirannya ya sudahlah, yang penting ya udah kita nangis, kita ini nggak ada kesaksian hari ini saya. Tapi kita bangkit satu keluarga, saya dan orang tua saya dan adik-adik saya, kita ayo jangan patah semangat, kita terus jangan mikirin masalah duit yang hilang atau yang terbakar, kita bikin ke depan dulu. Ya kan? Apa yang kita bisa lakukan ke depan? Sehingga terbakarnya ini itu nggak sampai 2 bulan kita sudah produksi lagi, gitu loh. Nah, jadi sebenarnya untuk menjadi pengusaha yang sukses itu butuh langkah mindset yang positif, butuh keteguhan, ya, butuh hikmat juga daripada Tuhan, supaya kita bisa terus maju jalan ke depan. Ya, jadi I believe siapapun itu ya, kalau kita punya habit yang baik, habit sebagai seorang pengusaha yang sukses, mau dikasih 0 lagi, diratakan dari 0, itu pasti dia akan bisa ngebangunnya. Gitu. Kenapa? Karena fondasi dalam dirinya sudah kuat. Ya, fondasi itu sangat penting. Ya, kalau kita sudah kuat, akan cepat melangkah ke step-step berikutnya. Gitu. Ya, mungkin itu dari saya beberapa kesaksian dan juga sharing ya kepada teman-teman. Ya, mudah-mudahan kita semua bisa mendapat sesuatu di sini, ya diberkati juga, dan sehingga kita bisa jadi berkat bagi orang banyak. Prinsipnya gitu dalam hidup saya. Thank you. Sekian dari saya. Futanus Care, stay safe, stay healthy. Baik, terima kasih Bapak Jeffrey Chandra untuk kiat-kiat yang sudah dibagikan untuk kita semuanya ya. Mungkin nanti kalau Bapak Ibu ada pertanyaan, mungkin boleh langsung saja dituliskan di kolom chat. Mungkin nanti beliau akan membalas pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian. Dan kali ini kita akan menghadirkan narasumber kita yang kedua, yaitu Ibu Agustin, selaku Agency Director dari Prudential ya. Selamat sore Ibu Agustin.
Ya, sore Iya, dengan ya. iya, sore Ibu Agustin. Tentunya kali ini Bapak Ibu sekalian juga ingin tahu ya bagaimana Ibu Agustin, bagaimana sih kiatnya Ibu Agustin menghadapi bagaimana menghadapi masa-masa pandemi seperti saat ini ya, bagaimana bisa survive survive gitu di kondisi seperti ini gitu. Mungkin Ibu Agustin bisa membagikan tips ya dan juga kiat-kiatnya kepada Bapak dan Ibu sekalian. Silakan Ibu. Ya, kalau memang 2 tahun terakhir ini kan ini ya merupakan tahun yang challenging ya buat kita semua ya. Jadi kan mungkin apa tuh namanya banyak resiko juga ya dalam hidup ya teman-teman ya. Nah, terus kalau misalkan tips-tipsnya sih untuk sukses itu ya ini apa tuh namanya kita sih manfaatin teknologi sebenarnya. Kalau misalkan sekarang kan ada untuk via Zoom. Nah, itu paling nggak kan kita bisa menggunakan Zoom ini untuk ketemu, bertatap muka dengan orang, kayak gitu. Jadi kalau saya sih pada saat apa itu namanya sekarang ini ya, atau kalau misalkan orangnya nggak bisa diajak ketemu, kan kita kan kerjanya di lapangan ya. Ya, kita sih ketemunya via Zoom. Jadi menggunakan teknologi kayak gitu. Jadi tidak menemui hambatan ataupun kesulitan ya Ibu Agustin ya, meskipun di tengah-tengah pandemi seperti ini ya Bu ya. Ya, karena kan kita harus survive ya. Jadi kalau misalkan kita nggak boleh mati akal. Jadi pada saat sekarang ini kalau misalkan kita nggak bisa ketemu orang langsung, ya kita bisa manfaatin teknologi di era digital ini. Menurut saya juga nggak susah kok. Pokoknya ya kita asal mau belajar dan berusaha aja sih. Seperti itu. Oke. Ya. Berarti Ya. untuk awal-awal apakah setelah mungkin agak beda ya kalau dari aku sendiri kan melihatnya misalkan kalau biasanya ketemu orang langsung dengan terus abis itu yang harus ketemu lewat Zoom, apakah sempat ada kendala nggak sih Ibu Agustin dari waktu di awal itu? Terus Kalau ya. Kalau kendala sih pasti ada. Jadi pada awal kan kita harus belajar ya, karena kan ini baru, aplikasi baru ya kita harus belajar juga sih. Jadi supaya apa butuh penyesuaian. Bahkan yang kadang kita ajak ketemu pun via Zoom, itu mereka juga pertamanya tahun kemarin itu juga ngerasa aneh sih. Kok aneh ya maksudnya. Nah, itu masih kita harus ngajarin dulu. Tapi ya lama-lama berjalannya waktu sekarang ini juga sudah terbiasa. Bahkan sekolah pun sekarang juga pakai Zoom semua ya. Jadi ya kita nggak boleh mati akal sih seperti itu. Ya. Lalu untuk misalkan ada tips-tips atau trik gitu untuk ketika mungkin ya kan ngajak orang untuk sampai bisa mau Zoom nih sekarang itu tuh gimana nih? Apa ada cerita yang menarik gitu selama dari mulai awal itu sampai sekarang gitu? Sempat ada yang menarik nggak? Kalau misalkan menarik sih, ya pertama kan juga ada yang bingung juga. Bahkan kalau sudah agak usia itu kan agak gaptek ya. Jadi ya udah sih. Ya tapi kita sih tetap berusaha dan paling enggak ya mungkin bisa kita WA dulu, nanti kita ajarin dulu dan bisa menggunakan teknologi inilah. Mau nggak mau ya, karena kan kita harus berusaha ya. Karena kalau misalkan kita nggak beradaptasi, kita bisa punah kayak dinosaurus. Makanya ya kita harus ini apa tuh namanya harus mencoba paling enggak seperti itu. Dan sekarang pun apa tuh namanya kalau saya kan di bidang insurance ya, itu pun kalau orangnya kalau zaman dulu kan harus tatap muka, ketemu tanda tangan di depan orangnya, tapi kalau sekarang bisa lewat program dari Prudential namanya cekatan, closing tanpa berdekatan. Jadi kita juga ada aplikasi seperti itu, orangnya di luar kota, luar pulau, kita bisa jangkau kayak gitu. Justru semakin luas ya ini kayaknya sampai bisa menjangkau luar pulau karena sudah online semuanya ya. Iya, kayak gitu. Mungkin bisa dijelasin sedikit tuh soal programnya yang cekatan itu kayaknya menarik sekali untuk dijelaskan sedikit gimana. Kalau program cekatan itu gini, kalau misalkan kita kan ketemu nasabah, biasanya kan kita via Zoom. Dari situ kan kita jelasin nih manfaat apa dari insurance dulu sesuai kebutuhannya. Kalau misalkan orang ini sudah punya kayak kesehatan, aku maunya itu untuk yang proteksi jiwa, karena kan kondisi 2 tahun terakhir ini kan banyak ya, bahkan orang di sekitar kita tuh tiba-tiba langsung berpulang, dan itu kan ya cukup mengagetkan ya. Nah, terus itu mungkin kan orang-orang juga mengenai kesehatan sudah agak aware, misalkan butuh hand sanitizer. Sekarang kalau kemana-mana harus pakai protokol kesehatan kayak pakai masker, hand sanitizer itu juga penting sekarang. Selain itu kan mereka pasti butuh proteksi, karena kalau terjadi resiko ya toh
apa tuh namanya, paling nggak itu keluarga yang ditinggalin tuh masih ada peninggalan gitu loh. Nah, makanya biasanya mereka kan juga tanya-tanya tuh. Nah, kita bisa jelasin via Zoom, setelah itu nanti ya masukin data aja, nanti via cekatan nasabahnya dapat link. Nah, dari link itu ya mereka tanda tangan sama foto KTP sendiri. Gitu. Oke, mantap. Jadi udah kayak semi self service ya ini ya, malahan foto sendiri, masukin sendiri. Mantap sekali inovasinya ya dari ini Prudensial ya. Oke, mungkin dari Ibu Agustin juga mungkin bisa menambahkan sedikit lagi kayak mungkin untuk teman-teman Bapak dan Ibu yang ibaratnya mungkin mengalami kayak situasi dari yang kurang menyenangkan dari corona ini akibat pandemi atau mungkin secara ke impact bisnisnya, mungkin ada tambahan kata-kata mungkin. Ya, pokoknya sih lakukan aja. Pokoknya ya lakukan yang terbaik, jadi versi terbaik dari diri kita ya. Paling enggak kan ya kita pokoknya melakukan terus dan terus mencoba kayak gitu. Jadi ya nggak mungkin misalkan kita berdiam diri terus di rumah. Misalkan berdiam diri terus di rumah, kalau coronanya 5 tahun lagi ya kita juga akan punah seperti itu. Ya tetap lakukan aja yang terbaik kayak gitu. Oke, mantap sekali. Ya, terima kasih Bu Agustin. Mungkin saya kembalikan lagi ke Cun. Ya baik, terima kasih Bu Agustin untuk kiat-kiat yang sudah diberikan kepada Bapak Ibu sekalian ya. Baik, dan kali ini kita akan beralih ke narasumber kita yang terakhir, yaitu ada Dr. Gigi Roy Hudiana. Selamat sore Pak Dokter. Dan kali ini tentunya saya akan dibantu oleh moderator kita, yaitu Fania. Silakan untuk Fania. Kembali lagi ke saya. Oke, selamat sore Bapak Roy Hudiana. Dr. Roy Hudiana ini dokter ya. Lebih tepatnya mungkin dari Dr. Roy Hudiana mungkin bisa sedikit menjelaskan, memperkenalkan diri dan juga mungkin langsung memulai sesinya. Saya persilakan Bapak Dr. Roy Hudiana. Halo, selamat sore ya. Dr. Roy Hudiana. Bapak Roy. Mute ya. Oke, sudah. Oke, selamat sore para moderator, rekan-rekan narasumber, dan semua pemirsa acara hari ini. Saya ucapkan selamat datang, shalom. Semoga kita semua dalam keadaan yang sehat dalam masa pandemi yang sudah hampir 2 tahun. Ya, kita semua tidak mengharap terjadi pandemi seperti ini. Saya lulus dari kedokteran gigi, Fakultas Kedokteran Gigi Mustopo tahun 84. Jadi sudah hampir 40 tahun, 45 tahun lebih, ya. Dan selama masa itu, pada saat saya lulus, saya punya kesulitan untuk bisa dapat izin praktek. Sehingga saya melanjutkan pendidikan saya di Prasetya Mulia, jurusan manajemen bisnis. Dan sampai hari ini saya bekerja, karir saya mulai dari bekerja di pabrik, terakhir di pabrik-pabrik, di properti, terakhir di Bogasari, perusahaan terigu dan juga Bungasari. Ya. Nah, izin praktek saya itu baru bisa keluar setelah kira-kira 30 tahun, 40 tahun setelah saya lulus. Ya, itu blessing in disguise, izin praktek saya keluar. Sehingga kalau boleh dibilang saya juga terus menekuni praktek saya dan menambah ilmu saya, merefresh ilmu saya melalui seminar-seminar yang saya harus ikuti, dan itu sangat membantu. Oke, hari ini poinnya saya diminta untuk memberikan sedikit masukan mengenai bagaimana dokter gigi atau pasien gigi pada saat pandemi ini. Oke, sebelum mulai, kalau boleh saya bicara sedikit apa itu pandemi, apa itu epidemi, dan apa itu endemi. Bisa dilihat gambarnya ya. Nah, kalau endemi itu adalah wabah penyakit yang ada di lokalisasi yang lebih kecil, satu kota atau satu daerah seperti malaria di Papua. Kalau epidemi itu lebih besar, mungkin di satu negara bagian Afrika Selatan atau Afrika Utara yang terjadi mungkin pada saat Ebola. Tetapi kalau pandemi ini sungguh sangat menakutkan.
pandemi ini bisa menyebar ke seluruh dunia seperti yang kita alami sekarang. Dan ini adalah bukan yang pertama kali terjadi. 100 tahun yang lalu terjadi yang disebut Spanish flu yang merenggut korban mendekati 100 juta. Hari ini COVID-19 sudah merenggut hampir 5 juta orang. Ya. Walaupun sekarang sudah menurun, tetapi kita tidak boleh lengah. Karena Spanish flu yang ada dulu di 100 tahun yang lalu, mungkin hari ini yang menjadi influenza sekarang. Kenapa dulu bisa menjadi 100 juta orang korban? Karena pada saat itu obat-obatan dan vaksin dan obat-obatan masih belum advance seperti sekarang. Kita bersyukur sekarang terjadi pandemi ini dan semua negara sudah berlomba untuk bikin vaksin sehingga bisa ditekan sampai 4,8 juta korban itu boleh dikatakan cukup kecil dibandingkan Spanish flu yang terjadi 100 tahun yang lalu. Tetapi apakah Spanish flu 100 tahun yang lalu hilang? Saya rasa tidak. Cuman Spanish flu yang dahulu menyebabkan orang meninggal, sekarang cukup dengan obat flu yang kita bisa beli di warung dan kita bisa sembuh. Karena sudah ada obat-obatan, sudah ada penelitian, sudah ada vaksin. Oke, sekarang COVID sudah berlangsung 2 tahun. Maaf sebentar, ini agak ribut. Oke, sekarang COVID sudah berlangsung hampir 2 tahun. Walaupun di beberapa negara sudah menunjukkan penurunan, namun ada beberapa negara yang justru menampakkan penaikan yang luar biasa. Ya, nah inilah yang kita katakan bahwa orang selalu bilang hidup berdampingan dengan virus. Berusahalah hidup berdampingan dengan virus. Hidup berdampingan dengan virus itu yang saya katakan sleeping with enemy. Enemy kita ini, teman tidur kita ini, suatu saat bisa membunuh kita kalau kita lengah. Setuju ya? Nah, makanya ya, setuju. COVID, saya setuju bahwa COVID kemungkinan tidak akan hilang. Cuman bagaimana kita mengatasi COVID ini yang kita harus beradaptasi dengan baik. Ya. Sekarang begini, apa yang kita sudah lakukan saat ini? Kalau kita dengar berita-berita ada terdakwa ditangkap polisi, selalu ada kalimat di belakangnya praduga tak bersalah. Ya. Artinya kita tidak boleh menduga dia dulu penjahat. Tetapi untuk COVID, semua orang kita anggap sebagai praduga bersalah. Mengerti ya? Jadi maksud saya, kita harus menganggap semua orang yang tidak tahu, tidak kenal dengan kita, begitu datang ke kita anggap, oke, mungkin lu COVID. Ya. Kita berusaha untuk menggali informasi dari dia ke belakang. Kemarin lu ngapain? Minggu lalu lu ngapain? Keluarga lu ngapain? Dan sebagainya. Ya, itu yang saya sebut praduga bersalah, bukan praduga tak bersalah. Kalau kita berprinsip praduga tak bersalah, itu sangat berbahaya buat kita. Kita lengah, walaupun itu saudara kita, walaupun itu tetangga kita, yang kita kenal dia baik, tapi kita harus pelan-pelan tanya dia, sorry, saya harus melakukan ini karena ini adalah keadaan yang tidak normal. Keadaan yang tidak normal harus diatasi dengan sesuatu yang tidak normal. Ya, oke. Saya lanjut sedikit. COVID-19 itu banyak menyebar melalui aerosol. Aerosol atau percikan air, percikan cairan yang datang dari manusia. Apakah percikan keringat, apakah percikan ludah dan sebagainya, atau percikan hidung dan sebagainya. Nah, sementara dokter gigi dalam pekerjaannya justru menghasilkan aerosol yang luar biasa. Kalau ibu dokter, teman-teman semua datang ke dokter gigi, alat dokter gigi itu digerakkan oleh semburan angin dan air. Semburan angin dan air itu untuk mendinginkan permukaan yang kita kerjakan dan mengeluarkan kotoran. Nah, bayangkan, aerosol ditakuti semua orang. Dokter gigi mengerjakan pekerjaannya sebagian besarnya menggunakan bur dan scaler itu menghasilkan aerosol yang demikian
ditakuti orang. Ya. Apalagi kalau pasien itu OTG. Kita nggak tahu, dia datang dengan 100% sehat, tapi OTG. Ya kan? Nah, bagaimana? Oleh sebab itu, kita kembali lagi yang saya katakan, praduga bersalah. Semua orang, semua pasien kita anggap bersalah. Semua orang, semua pasien kita anggap kemungkinan lu bisa membawa virus. Nah, saya kebetulan bekerja di suatu klinik yang tugas saya banyak meriksa awak-awak kapal pesiar, kapal ikan, dan sebagainya. Apa yang kita lakukan? Apa prosedur apa yang kita lakukan sebagai tindakan praduga bersalah? Begitu dia diharuskan untuk check up untuk bisa naik kapal lagi. Satu, dalam klinik mereka selalu ditanya sama administrasi, Bapak sudah vaksin belum? Vaksin Bapak sudah lengkap belum? Oke, sudah lengkap. Nomor 2, apakah itu cukup? Enggak cukup. Nomor 2, apa yang dilakukan? Oke Pak, silakan masuk ke ruang swab test. Kita akan swab test dulu Bapak. Ya, di swab test dulu, keluar hasilnya negatif. Oke, silakan boleh masuk ke klinik. Caranya apa? Sepatu harus ditutup dengan shoe cover. Pasien harus menggunakan gaun. Menggunakan gaun seperti layaknya dokter gigi. Ya, bentar saya share background saya yang lain ya. Oke. Ya. Ini adalah hazmat dokter gigi. Tapi kalau pasien biasanya hanya menggunakan gaun dan sarung tangan. Kalau dokter memang harus seperti ini. Ini sudah boleh dibilang ini adalah standar minimal yang kita punya. Kalau dulu waktu terjadi pandemi, jangan harap ada bagian kulit kita yang terlihat oleh mata ini. Ini semua tertutup dengan hazmat yang kelas 3, level 3. Oke, nanti saya kembali ke situ. Ya, saya kembali lagi ke pasien tadi. Pasien menggunakan shoe cover dengan hazmat, dengan gaun, boleh dengan sarung tangan itu boleh masuk ke ruang tunggu pasien. Ya, kemudian dipanggil oleh dokternya satu persatu. Pada saat dokter duduk bertemu dengan dia, kita persilahkan dia untuk kumur dengan cairan disinfektan yang cukup lama. Karena kita curiga dalam mulut dia mengandung apa, saya nggak tahu. Kembali lagi, praduga bersalah. Ya. Kemudian setelah itu, dia setelah berkumur, kita minta tolong maskernya dipasang lagi. Nah, kita ngobrol dulu, 5-10 menit kita ngobrol dulu. Kita biasanya tanya, Bapak dari kapal kapan turun? Oh, 2 minggu yang lalu. Oke. Lalu pada saat Bapak di kapal, apakah ada pasien yang ketangkep COVID? Oh, ada Pak. Oke. Apa yang dilakukan kapal? Di karantina di kapal, langsung diturunkan di perhentian selanjutnya. Oke. Lalu apa yang dilakukan? Kami semua memang secara berkala kita diperiksa dan kita dicek semua apakah kita ada yang positif atau tidak. Tapi begitu ada pasien yang positif, secara berkala langsung diulang lagi cepat. Ya, oke. Kemudian Bapak turun. Setelah turun, Bapak kemana? Pertanyaannya kemana? Karena anak kapal ini nggak tentu bisa dari daerah yang jauh. Bisa dari Madura, bisa dari Aceh, dari mana. Bapak kemana? Oh, saya pulang kampung. Oke, kampung Bapak di mana? Bisa di suatu kota, katakanlah. Ternyata kita melihat di kota itu, ataupun walaupun tidak melihat bahwa kota itu zona merah, kita tanya, ada nggak Bapak menemui keluarga Bapak atau kerabat Bapak yang pada saat Bapak di sana terjangkit COVID? Oh, ada, tapi sudah sembuh, Pak. Oke. Berapa lama setelah sembuh? Oh, udah lama. Oke. Terus setelah itu, Bapak kemana saja? Oh ya, saya di rumah aja. Saya takut, Pak. Takut. Ini kan mematikan. Oh ya, bagus, saya bilang. Kemudian, pada saat Bapak mau, sekarang ini kan Bapak mau naik kapal lagi, berarti berpisah dengan keluarga. Apakah Bapak mengadakan suatu ibaratnya perpisahan dengan makan-makan bersama keluarga? Oh, ada, Pak.
Ya, oke, bagus. Setelah Bapak sampai di sini, terdengar nggak orang-orang yang pernah bertemu dengan Bapak pada saat Bapak bertemu perpisahan dengan Bapak waktu mengantar ke Bapak kembali ke naik kapal, ada nggak yang terjangkit positif COVID yang Bapak dengar hari ini? Oh enggak Pak, semua clear. Oke. Nah, itu pertanyaan-pertanyaan yang saya harus tanyakan kepada mereka sebagai antisipasi saya sebagai praduga bersalah. Ya. Setelah itu selesai kita lakukan semua, masih ada satu permintaan lagi kepada mereka. Pak, kalau Bapak dalam 3 hari, seminggu, 2 minggu ke depan, ternyata Bapak ada gejala yang tidak baik, menunjukkan Bapak positif, tolong minta tolong Bapak call ke klinik ini, katakan bahwa Bapak positif. Karena kami akan segera mengecek semua orang-orang siapa yang ada kontak dengan Bapak pada saat Bapak hadir di sini. Dokternya, susternya, administrasinya, semua. Nah, ini yang perlu saya tekankan kepada pasien dalam rangka praduga bersalah. Nah, lalu kita bicara sekarang. Kembali ke sini. Ini adalah gambar seorang dokter gigi yang mengerjakan pasiennya yang saat ini. Bayangkan dulu pada saat pertama kali COVID meledak, rasanya lebih parah dari ini. Yang saya dengar dulu, pasien banyak dokter yang tidak berani praktek. Lebih baik ya sudahlah. Dan banyak pasien juga yang tidak berani datang ke dokter gigi. Ya, dulu ada dikenal adalah APD atau hazmat level 3. Hazmat level 3 itu semua bagian depan itu yang ada jahitan, ada apa itu semua ditutup kembali, ditutup ulang. Bahkan jahitan kancing pun nggak boleh ketutup, harus ditutup ulang. Nah, dan hazmat itu mahalnya minta ampun, 400.000 kalau nggak salah. Dan penggunaan hazmat itu hanya 1 kali, 1 hari. Setelah itu harus dibuang. Ya, kalau pasien hanya diberikan gaun yang mana setiap pasien setelah pemeriksaan semua dibuang. Tutup kepala, sarung tangan, gaun, tutup sepatu dibuang. Harus dibuang. Nah, ini yang kita katakan bahwa dalam masa pandemi ini kita semua harus berkorban. Dokter gigi berkorban dengan memberikan pelayanan yang aman, baik buat dirinya, baik buat tim kesehatan, dan buat pasien selanjutnya. Setelah pasien ini keluar, semua peralatan ini yang ada di dalam di belakang foto saya ini, yang berkontak dengan pasien, itu harus dibersihkan. Dibersihkan semua. Nah, lalu kita kembali. Pasien ada yang berkata, waduh sekarang saat ini saya mau periksa ke dokter saya, nggak bisa. Oke, memang begitu. Kalau pemeriksaan yang tidak urgent, tidak emergency, bisa ditunda, tundalah. Tetapi kalau yang urgent dan emergency yang sakit, silahkan datang. Bikin appointment, cek kesehatan semua. Supaya kita sama-sama enak. Nah, akibatnya apa? Ada pasien bilang, waduh sekarang masa pandemi makin mahal aja nih. Oke, saya setuju. Dokter gigi sudah mengupayakan bahwa dia harus melindungi dirinya dengan pakaian-pakaian seperti ini, termasuk semua peralatan, semua perawat, semua yang ada di dalam klinik. Ya, ini semua tidak menambah biaya konsultasi. Yang menambah biaya konsultasi adalah biasanya yang saya tahu adalah apa yang dipakai pasien, yaitu gaun, sarung tangan, tutup kepala, shoe cover, dan lain-lain. Hanya itu. Jadi saya jelaskan kepada mereka, Pak, memang sekarang dalam keadaan yang abnormal. Kami tidak bermaksud untuk mencari peluang di saat abnormal. Tapi kami justru sudah berkorban lebih daripada apa yang keadaan normal. Biaya-biaya hazmat semua tim klinik itu cukup mahal. Cukup mahal, apalagi yang disposable, yang harus dibuang. Sekali pakai buang, itu cukup mahal.
Semua peralatan itu dalam status steril, di steril biasa, bukan hanya di steril, itu steril khusus dan di seal. Jadi setiap pasien datang biasanya pakai alat yang sudah ada di seal. Nah, itu semua menambah effort daripada klinik untuk melayani pasien dengan baik. Jadi, pesan saya adalah, kalau para pasien datang kepada dokter giginya, ditanya macam-macam, dibebani macam-macam, berbahagialah. Karena apa? Karena klinik itu berusaha untuk melindungi kesehatan Bapak, kesehatan pasien. Pasien bilang, oh saya itu sehat. Oke, kembali lagi. Saya harus menerapkan praduga bersalah. Yang itu yang saya katakan garis bawahi. Saya dalam masa COVID, saya harus menerapkan praduga bersalah. Karena ini sangat fatal. Kita tidur bersama musuh yang bisa membunuh kita. Seperti halnya Spanish flu yang saya katakan di awal. Tidak ada data yang mengatakan bahwa Spanish flu itu punah. Cuman kita yang advance. Kita dengan Panadol, dengan apa sembuh. Tapi sekarang kan belum ada data yang mengatakan Panadol bisa menyembuhkan COVID. Dan COVID memang bisa masih membunuh. 4 juta orang sudah terbunuh. 4.600.000 sekian setara dunia. Ya, sudah terbunuh. Sampai hari ini masih ada yang terbunuh dari COVID. Kita harus percaya itu. Yang kedua, saya ingatkan bahwa pentingnya vaksin. Semua data yang mengatakan bahwa vaksin sangat membantu, yes. Jangan abaikan nggak divaksin. Jangan abaikan, oh saya punya olahraga, saya punya ini. Sebaiknya vaksin. Kalau nggak vaksin, hak asasi, terserah. Namun kita beberapa fasilitas sudah menyatakan, lu nggak vaksin, mohon maaf, kami belum bisa terima. Belum bisa terima sampai waktu yang tidak bisa ditentukan. Jadi vaksinlah dulu sebagai kunci untuk bisa masuk ke klinik. Selain pemeriksaan-pemeriksaan yang saya sebutkan tadi, yang bertahap tadi, yang orang bilang, waduh, ke dokter gigi kok rese amat. Belum lagi dokternya nanya pribadi. Saya selalu minta maaf kepada pasien. Pak, Ibu, maaf. Saya bukan kepo. Saya bukan mau tahu urusan Bapak, urusan ini. Tapi ini darurat. Keadaan darurat harus ditangani dengan sesuatu yang darurat. Jadi, pasien itu akhirnya dengan senang hati, dengan ketawa, menyatakan dan bahkan kadang-kadang cerita, oh ya Pak, di kampung sebelah sana, waktu itu ada yang meninggal Pak, tapi ya udah lama, nggak apa-apa. Oke, baik Pak. Jadi, saya harus tekankan kepada semua bahwa jangan pernah berperilaku bahwa COVID itu harus disembunyiin. Jangan bilang tetangga gue ya, gue pernah COVID. Itu salah besar. Kalau AIDS, oke, saya bisa maklum, itu penyakit yang memalukan, ya. Tetapi kalau COVID, kalau you menutupi itu justru mencelakakan banyak orang. Saya pernah bilang sama orang, kalau you COVID, segera broadcast di media sosial you, katakan bahwa gua kena COVID. Silakan jaga-jaga siapa yang pernah ketemu gua dalam 2 hari, 3 hari, 5 hari ke belakang. Gua kena COVID nih. Ya. Jadi itu yang saya katakan, saya pesankan kepada semua teman-teman saya, semua sejawat saya, pasien-pasien saya, jangan pernah malu dengan COVID. Nggak ada yang tahu siapa yang bakal kepilih menjadi COVID. Semua orang berusaha untuk tidak kena COVID. Tapi seperti yang saya bilang, OTG banyak berseliaran. OTG banyak sekali berkeliaran. Oleh sebab itu, salah satu kunci yang kita lakukan adalah, kalau you belum vaksin, jangan ke dokter gigi. Karena dokternya akan takut. Takut ketularan, takut menularkan kepada orang lain. Bisa saja. Ya. Jadi harus vaksin dulu, kemudian prosedur-prosedur yang saya bilang tadi, karena setelah vaksin pun mungkin kalau dia kondisinya kurang baik atau bagaimana, atau antibodinya kurang baik,
mungkin dia masih bisa bawa carrier sedikit atau apa, dan itu cukup untuk bisa membuat orang lain fatal. Oke, jadi kira-kira itu yang saya mau bicarakan. Jadi apa yang saya mau bicarakan tadi, kira-kira gambarannya adalah seperti ini, resumenya. Jadi itu saja. Siapa tahu nanti yang ada yang ingin bertanya, silakan menghubungi panitia atau menghubungi saya akan jawab, walaupun tidak di dalam forum ini, saya akan jawab satu persatu. Dengan senang hati kami berkenalan dengan semua audiens, dengan semua yang membutuhkan pertolongan saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Dr. Roy Hudiana. Sungguh sharingnya bermanfaat sekali ya, terutama mungkin buat yang masih ragu atau kayak takut ke dokter gigi juga, atau mungkin kenapa sih kok selama ini untuk hanya berobat check up dokter gigi aja kok jadi susah sekali ya. Mungkin ini adalah bisa dimengerti karena dari penjelasan Bapak Dr. Roy. Ini kalau misalkan nanti ada pertanyaan yang ingin disampaikan, silakan langsung aja bisa diketik di channel YouTube-nya atau mungkin langsung menghubungi panitia kita untuk langsung nanti Bapak Dr. Roy ini akan dengan senang hati pasti akan jawab. Oke, terima kasih sharing-sharingnya dari Bapak Dr. Roy. Mungkin dari saya sendiri juga ingin bertanya ya sedikit sebelum ini sharingnya Bapak Dr. Roy selesai. Mungkin ini Pak, saya juga tertarik nih karena ibaratnya selama pengalaman saya nih banyak ya, itu pasien yang mungkin itu kekeh gitu, kayak mungkin dia kayak takut sekali untuk mengakui kalau dia itu terjangkit oleh COVID kayak gitu. Nah, apakah pernah mengalami yang seperti itu? Terus apakah ada yang hingga akhirnya itu di klinik mungkin terkena dampaknya? Nah, mungkin seperti itu, mungkin bisa sedikit sharing gitu. Oke, baik. Sejauh ini seperti yang saya bilang, kami menerapkan prosedur praduga bersalah. Jadi kalau praduga bersalah, pertanyaan kita ini berlapis-lapis, ya, berlapis-lapis. Dia sudah vaksin belum? Kalau sudah vaksin, bisa nggak saya lihat aplikasi Peduli Lindungi atau ya, itu satu. Yang kedua, kita tetap swab. Di saat itu kita swab, ya, kita selalu swab. Karena apa? Yang saya bilang di awal, dokter gigi ini justru menciptakan aerosol pada pasiennya dalam pekerjaannya dia. Dan dokter gigi atau THT itu bekerja di rongga mulut atau rongga hidung. Yang mana itu semua kecurigaan penyebaran itu dari mulut, dari hidung. Ya. Jadi kita seperti yang saya bilang, kita harus praduga bersalah itu sebagai sesuatu hal yang kalau boleh dibilang tidak berlebihan. Bayangkan saya kampanye pada diri saya sendiri. Saya naik bus kota seperti ini. Orang mungkin berpikir ini orang cari sensasi atau apa? Saya bilang enggak. Saya hanya ingin menjelaskan pada orang, lu jangan main-main. Kalau saya bilang gila ya terserah. Ya. Tapi saya melindungi diri saya sendiri dan saya menularkan ketakutan ini, bukan ketakutan ya, saya nggak perlu itu. Kewaspadaan ini kepada semua orang. Ya. Bagaimana COVID ini sesuatu yang bukan sekedar membuat you cacat, tapi membuat you selesai. Bisa membuat you selesai. Ya kan? Apa you mau? 4 juta orang sudah hilang di dunia ini gara-gara COVID. Ya. Jadi itu saja. Iya, lebih baik yang kata kuncinya yang saya mau tularkan adalah praduga bersalah. Ya. Untuk COVID, mohon selalu praduga bersalah. Itu adalah kata kunci yang saya selalu berikan kepada teman-teman saya. Oke, baik. Kira-kira itu. Oke, baik. Terima kasih Bapak Dr. Roy atas jawabannya. Oke, mungkin tadi sebelumnya juga saya belum sempat nanya nih sama Bapak Jeffrey setelah sesinya tadi. Mungkin saya juga ini ya tertarik sih sebenarnya dengan kan Futanlux ini sebenarnya kan dari usaha bisnisnya adalah cat ya.
Ini unik sekali. Terus sebenarnya kan inspirasinya dari penggunaan dana CRT tadi ya. Terus ternyata itu responnya baik sekali. Nah, seperti itu. Nah, terus kenapa kok tiba-tiba ini menjadi sesuatu yang terus diseriusin gitu? Apa sih ibaratnya mungkin idenya atau kayak inspirasinya, atau memang ya ini benar-benar dari kayak berkat Tuhan atau gimana, atau jawaban doa-doa Pak Jeffrey atau bagaimana? Mungkin ini menarik sekali menurut saya. Ya, jadi seperti yang Dr. Roy bilang ya, Ya, asal mulanya itu memang COVID ini penyebarannya kan aerosol. Nah, disinfektan spray kita kan aerosol. Jadi aerosol ketemu aerosol ya dia akan selesai masalahnya kayak gitu. Ya. Dan kebetulan produk kita ini ada keunggulan karena kita menggunakan alkohol yang berbahan dasar dari tebu, gitu loh. Jadi natural, ya. Kemudian kita juga menggunakan antiseptiknya benzaldium chloride, itu yang aman ya untuk mata sebenarnya gitu loh. Karena Insto sendiri menggunakan itu, gitu kan. Nah, kemudian ada beberapa ingredients yang lain yang membuat formulasi itu jadinya bagus dan aman gitu. Dan kenapa kita berlanjut terus untuk membuat produk-produk yang seperti deterjen, softener, dan lain sebagainya? Yang pertama, kita ingin Indonesia menjadi negara yang bersih, gitu loh. Kota yang bersih, kota yang higienis, ya. Jadi yang dimana setiap masyarakat kita sosialisasikan juga untuk cuci tangan ya, makanya kita bikin hand wash. Kenapa? Kalau orang rajin cuci tangan, otomatis tangannya bersih dan resiko dari penularan baik bakteri dan kuman pasti akan menurun. Gitu. Dan kenapa kita ingin terus mengembangkan di personal care dan home care? Karena kalau misalnya kotanya bersih atau desanya, kampungnya bersih, otomatis personalnya sendiri, kitanya sendiri jadi habit yang bersih. Gitu loh. Nah, kita terus ingin menggalakkan ini, mensosialisasikan kepada masyarakat, dan kita punya marketing strategi yang baru yang dimana mempromosikan agar Indonesia dan rakyatnya terutama bisa go green, yaitu mengurangi konsumsi dari plastik. Jadi sebentar lagi akan ada di kampung-kampung, karena kita pengen sosialisasikan dari kampung dulu ya, seperti kios isi ulang untuk produk-produk home care gitu loh. Jadi masyarakat beli sana, tinggal bawa botol mereka, dan mereka tinggal refill seperti itu. Dan harganya pasti lebih murah daripada kompetitor. Oke? Nah, itu dari segi fungsi ya, dan apa yang kita ingin lakukan, berbaik lagi semua ingin jadi berkat untuk Indonesia. Nah, dari sisi bisnisnya, dari segi uangnya, saya melihat gini, Indonesia ada 275 juta jiwa, sampai saat ini mungkin sekarang sudah 280 juta jiwa. Bayangkan, satu orang belanja 100.000 aja, terdiri dari beberapa item. Misalnya ada softener, deterjen, sabun cuci piring, kita juga sabun cuci piring, sabun cuci tangan, dan lain sebagainya. Yang kita punya produk home care dan personal care. Dikalikan 1 juta, itu sudah 100 miliar loh. Bayangkan kalau misalnya, itu per bulan ya, karena barang ini, jujur, saya melihat daripada cat, bagusan ini, home care dan personal care. Karena selalu per bulan ya, per bulan ya. Iya, kalau cat itu kan mungkin setahun sekali, 2 tahun sekali, 3 tahun sekali. Tapi tetap cat pun juga kita ada inovasi. Saya mungkin salah satu produsen cat yang ada di Indonesia yang membuat cat antibakteri dan antivirus. Salah satunya ya, kita ada komentar dari Nippon juga. Nah, kita salah satunya. Kita menggunakan silver ion. Mungkin Dr. Roy juga paham. Kenapa buat alat-alat operasi itu semua harus mengandung dari silver ya, supaya dia bisa mensterilkan bakteri dan kuman. Itu salah satunya. Nah, untuk COVID sendiri kita ada namanya copper ion, copper oxide ion, yang kita percaya mampu ya menetralisirkan SARS-CoV-2. Nah, tapi saat ini karena keterbatasan waktu ya, mereka butuh waktu dan pengujian di lab. Nah, itulah yang membuat cukup lama hasil dari 100%-nya ya, bahwa ini mampu gitu loh. Jadi kita masih menunggu laporan dari Amerika seperti itu. Cuman ya teknologinya sudah ada. Itu dari cat sendiri. Jadi berbalik lagi ya, kita terus berinovasi, itu paling penting, dan mencari terus peluang demi peluang ya. Apa yang kira-kira kita bisa lakukan buat negara ini gitu dan orang banyak.
Demikian dari saya. Mantap sekali. Ternyata banyak sekali ya inovasinya ya. Bahkan untuk cat aja itu ada yang antibakteri dan ada material yang sebenarnya itu mungkin bahkan mungkin butuh uji lab testing juga itu ya. Apakah Ya, karena sempat di ada Indonesia seperti itu sendiri ya? belum ada. Oh iya. Maaf ya, ini saya juga kemarin sudah komplain ya ke kementerian juga, Ya. karena saya juga di interview juga sama mereka. Saya bilang lab kita di Indonesia ada Sukovindo yang belum mampu mengecek beberapa item. Salah satunya ya virus ini. Mereka virus itu di Indonesia biasanya pengujiannya lebih ke buat hewan gitu loh. Ya. Jadi buat manusianya justru malah belum begitu banyak selection gitu loh. Jadi kita keterbatasan. Kayak saya sebenarnya disinfektan Botanucare pada saat itu pandemi, Amerika itu mau pesan barang sama kita berkontainer. Mantap sekali. Tapi kita terhalang tidak bisa ekspor. Kenapa? Karena FDA harus ada FDA. Sedangkan kita kalau kirim ke Amerika untuk pengujian itu butuh waktu ngantri sekitar 1 tahun. Nah ini juga sempat salah kita, makanya kita di Indonesia ini kan ya saya sebagai warga negara Indonesia ya tentunya ingin ya mendorong kita bisa ekspor luar. Namun kan berbalik lagi tergantung dari pemerintah kolaborasi seperti apa. Namun sudah dilakukan sih, mereka juga cukup bantu dari embassy juga dubes ya. Tentunya ingin membantu kita produsen lokal untuk mempermudah dan mempercepat izin atau sertifikasi agar kita mampu bisa ekspor ke depan. Seperti itu. Oke, mantap sekali. Semoga prosesnya menuju ekspornya ke depan akan lancar-lancar ya. Amin. Amin ya. Oke, terima kasih buat penjelasannya dari Bapak Jeffrey Chandra. Sungguh menarik karena memang ya ternyata nggak cuma sekedar inovasi dari berpindah lahan usaha, tapi juga mengembangkan usaha yang lamanya juga ya diinovasi ya. Ini menarik sekali kalau menurut saya. Mungkin juga demikian Bapak dan Ibu sesi sharing dari ketiga pembicara kita. Mungkin dari setiap pembicara dari Bapak Jeffrey, Ibu Agustin dan Ibu Roy dan Dr. Gigi Roy mungkin bisa memberikan masing-masing itu sepatah dua patah kata tentang apa yang mungkin bisa disimpulkan atau mungkin setelah kita setelah ketiga narasumber ini menyampaikan sharing-sharingnya, mungkin ada yang mau disampaikan kepada Bapak Ibu yang sudah hadir menonton pada hari ini. Ya, mungkin bisa dari Bapak Jeffrey, lalu Ibu Agustin, dan kemudian Dr. Roy Hudiana. Ya baik, untuk kawan-kawan dan saudara-saudara sekalian yang telah menonton acara hari ini yang spektakuler dan luar biasa, saya Jeffrey CT dari Futanus Group tentunya. Sangat senang bisa sharing terhadap Bapak Ibu sekalian yang ada di sini, dan mudah-mudahan kita tetap semangat ya, walaupun pandemi ini masih ada, walaupun juga COVID-nya menurun, kita doakan jangan sampai ada gelombang ketiga ya, tapi tetap kita harus cepat ya ambil langkah. Jadi jangan stay at home tapi nggak berpikir. Nah ini yang berbahaya ya. Kita akan jadinya ya seperti Bu Agustin bilang, bisa punah lama-lama di rumah kalau misalnya seperti ini tidak berkarya ya. Jadi kita harus pikirkan apa yang cocok di hati kita, apa yang kita bisa lakukan ke depannya, karena peluang itu masih banyak sesungguhnya. Ini cuma hanya perubahan saja ya, perubahan zaman di mana kita mesti beradaptasi dan menyesuaikan gitu loh dengan zaman itu. Seperti tadi Dr. Roy juga ngomong kan, mana pernah zaman dulu sebelum COVID itu orang di swab dulu, nggak ada prosedur seperti itu. Tapi di zaman sekarang karena COVID, ya kita harus melakukan prokes dan kita harus melakukan antisipasi atau pencegahan, yaitu di swab dulu antigen, baru kita boleh katakan praduga tak bersalah gitu ya, kayak begitu yang tadi Dr. Roy bilang. Jadi that's interesting, dan saya kira inilah sebuah challenge kita, inilah perjalanan hidup kita yang dimana kita harus mencari jati diri kita di mana, cocoknya di mana, dan peluangnya di market ini saat ini lagi apa. Nah saya rasa kalau kita sudah dapat itu, ya tinggal kita minta hikmat dari Tuhan, kita banyak doa ya, yang tadi saya bilang duit, doa, usaha, iman, dan taat. Sekian dari saya, terima kasih.
Mantap Stay safe. sekali. Mantap biasa. sekali Pak Jeffrey. Ya, oke, mungkin dilanjutkan dari Ibu Agustin, bisa sharing sedikit. Ya. Di situasi seperti ini memang kan nggak mudah, tapi kita tetap berusaha dan berjuang terus. Jadi hidup ini kan kita kayak sebuah game ya. Jadi kita tuh nanti tinggal jadi pemenang atau yang kalah itu bisa dipilih gitu loh. Jadi kalau bisa ya tetap melakukan yang terbaik aja. Jadi kita ya harus beradaptasi dengan kondisi COVID seperti ini. Ya kita lakukan yang terbaik dan pantang menyerah. Mantap menyerah. Oke, mantap sekali. Terima kasih ya. Jadi antara beneran jadi pemenang atau ya jadi yang kalah. Jadi itu adalah kita sendiri ya yang menentukan ya Ibu Agustin ya. Nah, oke, terima kasih. Oke, terima kasih Ibu Agustin. Mungkin bisa langsung lanjut ke Dr. Roy Hudiana. Oke, jadi saya ingin menggarisbawahi apa yang telah saya ucapkan tadi. Satu, COVID ini nyata adanya. Bahkan apakah ini menakutkan? Yes, tapi tidak perlu sampai paranoid. Karena kita belum waktunya saja untuk bisa menanggulangi. Ingat Spanish flu tahun 1918 yang merenggut 100 juta, mendekati 100 juta, itu hari ini bisa diobati dengan Panadol dan sebagainya. Itu flu-flu yang dari dulu mematikan ini sekarang sudah. Nah, ini kita belum waktunya. Tapi kita tidak boleh lengah. Yang kedua, jangan pernah abaikan bahwa kita ini perlu divaksin. Bahkan sekarang para nakes sudah divaksin booster karena dia berkontak langsung, resiko dia untuk ketemu pasien lebih banyak. Yang ketiga, mungkin saya koreksi Pak Jeffrey, praduga bersalah, Pak, bukan praduga tak bersalah. Kalau Bapak praduga tak bersalah, dianggap semua orang baik, ini bahaya, Pak. Jadi kita justru salah, saya nggak ngerti apa hukumnya. Bukan, memang ini anomali, Pak. Semua orang selalu kalau dalam pemeriksaan tuh, kita harus menerapkan praduga tak bersalah. Tapi dalam khusus COVID, ini ciptaan saya sendiri, Pak. Kita harus berusaha untuk praduga bersalah. Siapapun dia, kita harus praduga bersalah. Seperti yang saya sudah ceritakan tadi, berapa banyak prosedur yang kita lakukan sampai kita bertanya berkali-kali, sudah divaksin, sudah di-swab, terus pernah ketemu orang berapa bulan yang lalu atau berapa minggu yang lalu kena itu dan sebagainya. Itu sebagai bentuk praduga bersalah. Kita masuk mall juga praduga bersalah dengan kita. Suruh cuci tangan, tembak termometer, terus nunjukin itu praduga bersalah. Satu bentuk dari satu praduga bersalah. Jadi kita juga harus ikut seperti itu. Walaupun kita nggak secara vulgar masuk setiap rumah orang, masuk rumah kita harus scan, tapi kalau mungkin Pak Jeffrey di pabrik itu ada baiknya semua harus di scan, ya kan? Saya rasa sudah ya Pak ya. Sudah. Ya harusnya harus sudah Pak. Kenapa ini timbul dari saya? Karena saya kebetulan dokter gigi, Bu. Karena seperti yang saya katakan tadi, saya ini justru menimbulkan dalam kerjaan saya justru menciptakan aerosol yang sangat ditakuti. Oleh sebab itu proteksi yang saya harus lakukan, proteksi yang sejawat saya lakukan itu harus sangat berlapis-lapis. Ya, walaupun sekarang sudah menurun, tapi jangan lengah. Singapura tetangga sebelah kita itu kasus hariannya biasanya cuma beberapa puluh. Hari ini 3.000 lebih. Di saat kita turun, dia naik sedemikian tinggi. Nah, kurang apa Singapura proteksinya? Saya punya teman di Singapura mengatakan luar biasa proteksinya. Mereka bisa lacak kalau pasien kena, dia bisa lacak pasien ini 3 hari yang lalu ketemu siapa dan di mana saja, dan orang-orang itu bisa langsung dikontak untuk di recall untuk lu coba cek. Nah, kita belum, tapi mereka sudah lakukan itu. Hari ini kasus mereka meledak. Apakah mereka salah dalam praduga bersalahnya? Enggak. Tapi mungkin ada varian yang baru. Dan itu udah dekat di tempat kita, Singapura. 1 jam perjalanan terbang ke sini sudah sampai. Nah, itu yang perlu kita waspadai saat ini. Hati-hatilah semua. Jangan meremehkan COVID. COVID adalah nyata. Terima kasih.
Terima kasih Dr. Roy Hudiana. Jadi COVID itu adalah nyata. Jadi kita harus menjaga diri kita sendiri masing-masing, hati-hati, dan kita harus berkontribusi untuk menghadapi pandemi ini sendiri. Jadi dari masing-masing kita sendiri, saya rasa dari kesimpulan dari ketiga narasumber kita hari ini yang sangat hebat-hebat sekali ini, mungkin kita arahnya ke bagaimana kita itu mewujudkan kebajikan agar dunia itu menjadi tempat yang lebih baik, terus bagaimana kita mewujudkan supaya itu juga untuk diri kita dan keluarga dan orang-orang yang kita sayangin, juga untuk dunia itu sendiri kayak gitu, untuk masyarakat dan lain-lainnya. Oke, mungkin saya akan kembalikan ke Miss John untuk menutup sesi hari ini. Terima kasih kembali buat ketiga narasumber kita untuk waktunya yang telah hadir pada acara hari ini, dan untuk semua penonton yang sudah menonton acara ini. Kalau misalkan nanti dirasakan bermanfaat, mohon agar supaya sesi ini bisa di-sharekan, dibagikan kepada saudara-saudara dan teman-teman sekaliannya. Oke, terima kasih Miss John. Ya, baik, terima kasih untuk ketiga pembicara kita, untuk ketiga narasumber kita yang telah memberikan kiat-kiat dan juga tips-tipsnya hari ini kepada kita semua. Dan sebelum kita menutup acara talk show pada sore hari ini, mungkin kita akan menyanyikan lagu Indonesia Pusaka terlebih dahulu ya. Atau mungkin sebelumnya dengan Ibu Patricia, mungkin ada yang mau disampaikan. Silakan untuk Ibu Patricia. Selamat sore Ibu Patricia. Ibu Patricia. Halo. Halo. Iya. Ibu Patricia mungkin ada dua patah kata dari Ibu Patricia sebelum kita tutup sesi hari ini. Ya. Selamat sore. Selamat sore. Ya. Dulu ya. Suaranya kurang keras mungkin. Selamat sore Pak Jeffrey, dari Roy, Agustin, dan semuanya Fania. Terima kasih semua atas kesediaannya untuk berbagi di acara talk show ini. Suaranya kurang keras mungkin. Halo, dengar ya? Selamat sore, terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Jeffrey, terima kasih Agustin, terima kasih Dr. Gigi Roy atas partisipasinya pada sore hari ini. Talk show ini kan kami selenggarakan itu untuk mewujudkan agar dunia ini menjadi tempat yang lebih baik seperti itu, dan kita bisa mewujudkan cinta sejati pada sesama dan mewujudkan orang-orang yang bisa berbahagia. Jadi kita wujudkan semuanya untuk kehidupan ini agar lebih baik. Jadi terima kasih sekali atas partisipasinya Pak Jeffrey, Agustin, dan Dr. Gigi Roy. Jadi kita wujudkan semuanya untuk kehidupan ini agar lebih baik. Terima kasih. Baik, Ibu Patricia, mungkin untuk lagu Indonesia Pusaka, mungkin boleh diputarkan terlebih dahulu, atau boleh dibantu dengan moderator Fania. Untuk lagu Indonesia Pusaka, mungkin boleh diputarkan terlebih dahulu, atau boleh dibantu dengan moderator Fania. Lagu Indonesia Pusaka mungkin boleh diputarkan terlebih dahulu, atau boleh dibantu dengan moderator Fania. Bisa dengar nggak ya? Halo. Bisa dengar nggak? Halo. Halo. Sebentar, ini kelihatannya storingnya dari Ibu Patricia nih. Begitu beliau masuk, kembali lagi terjadi gaung nih. Oke. Iya. Kelihatannya storingnya dari Ibu Patricia. Begitu beliau masuk, kembali lagi terjadi gaung.
Oke, sekarang udah clean nih. Udah nggak terjadi gaung lagi. Silakan. Baik. Dilanjut. Baik. Baik. Baik, kalau begitu terima kasih sekali lagi untuk para narasumber dan acara talk show kita pada sore hari ini telah selesai. Untuk Bapak Ibu sekalian, mungkin nanti ada yang ingin bertanya, bisa silahkan bertanya langsung di kolom chat maupun nanti menghubungi pihak panitia. Nantinya beliau-beliau para narasumber ini akan menjawab pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian ya, akan dijawab satu persatu. Baik, dari moderator Fania mungkin ada lagi yang mau disampaikan sebelum acara ini benar-benar kita close? Nggak ada sih. Oke, terima kasih. Mungkin langsung aja kita close acaranya, Junjun. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian yang sudah meluangkan waktunya pada sore hari ini. Terima kasih telah hadir untuk berpartisipasi dalam acara talk show pada sore hari ini. Sekian dan sampai jumpa. God bless. Ya, God bless.